Selama 2 tahun terakhir, satu premis menopang tesis nikel Indonesia. Weda Bay adalah jantung hilirisasi nikel untuk baterai kendaraan listrik, dan Tsingshan adalah arsitek utamanya. Premis itu berubah pada minggu ketiga Mei 2026. Bukan karena permintaan melemah, tetapi karena Tsingshan sendiri yang berpaling. Tsingshan meminta para produsen nikel pig iron di Weda Bay memotong output mulai Juni. Bukan karena kelebihan kapasitas nikel, melainkan karena listrik dari 22 lini NPI dialihkan ke proyek aluminium Juan. Usaha patungan dengan Sinfa berkapasitas 250.000 ton aluminium per tahun. Ini bukan diversifikasi di sisi lain pabrik. Ini kompetisi langsung atas megawatt yang sama yang selama ini menjadi fondasi produksi NPI. Alasannya bisa dihitung. Harga aluminium di LME melonjak lebih dari 12% setelah konflik Iran mengganggu pengiriman melalui Selat Hormuz dan merusak fasilitas aluminium Teluk yang menyuplai hampir 9% pasokan global. Di sisi berlawanan, margin NPI berada di bawah 10%, sehingga setiap megawatt yang dialihkan ke aluminium menghasilkan pengembalian yang secara aritmetika lebih tinggi bagi Tsingshan. Yang belum dihitung pasar adalah konsekuensi strukturalnya. Morgan Stanley mencatat bahwa pembangkit captive butuh 2 hingga 2,5 tahun untuk dibangun, sementara smelter aluminium bisa selesai dalam kurang dari setahun. Artinya, bahkan jika harga aluminium kembali normal bulan depan, kapasitas listrik yang sudah dialokasikan ke jalur aluminium tidak bisa dibalik dalam waktu singkat. Bottleneck energi ini bukan keputusan harga, melainkan keputusan infrastruktur. Weda Bay memiliki kapasitas NPI lebih dari 700.000 ton per tahun, menurut presentasi investor Eramet. Tetapi kapasitas itu kini bergantung pada alokasi listrik yang sedang diperebutkan oleh logam yang berbeda. Pertanyaan yang tersisa bukan apakah Tsingshan kembali ke nikel, melainkan apakah smelter lain di Weda Bay memiliki cukup daya untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Dan jawaban atas pertanyaan itu belum ada di permukaan pasar. Sementara suplai Weda Bay berkurang dari sisi energi, di sisi yang sama hari itu muncul ancaman berbeda terhadap harga biji nikel domestik, bukan dari luar negeri, tetapi dari dalam sistem perizinan Indonesia sendiri. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menggeledah smelter Huadi Nikel Alloy Indonesia dalam penyelidikan dugaan korupsi jual beli biji nikel menggunakan dokumen terbang, praktik yang menggunakan kuota RKAB aktif milik satu perusahaan untuk menjual biji dari lahan tambang lain yang izinnya sudah dicabut. Dalam kasus yang menyeret nama Huadi, sekitar 481.000 metrik ton biji nikel diangkut dari lahan ex-IUP PT Pandu Citra Mulia menggunakan RKAB milik PT Alamitra Indah Nugraha, menimbulkan kerugian negara sekitar 233 miliar rupiah. Angka ini bukan yang menggerakkan harga adalah implikasinya terhadap struktur kompetisi biji. Menurut Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, biji yang dijual lewat dokumen terbang masuk pasar dengan harga 10 hingga 12,5% lebih murah dari biji resmi, karena tidak menanggung pajak, royalti, dan kewajiban lingkungan. Kondisi ini bukan anomali baru. APNI menyatakan praktik ini sudah lama berlangsung, tetapi penggeledahan kejaksaan adalah pertama kalinya aparat masuk langsung ke fasilitas smelter sebagai bagian dari penyelidikan korupsi. Bagi penambang berlisensi seperti entitas yang berada dalam ekosistem MDKA, Merdeka Copper Gold, repricing ini bukan soal margin sesaat. Ini soal apakah floor harga biji yang mereka andalkan sebagai basis pendapatan selama ini sudah terkompresi secara sistemis. Kondisi pengawas masuk ke dalam smelter mengirimkan sinyal berbeda kepada pemegang saham dibanding sekedar berita hukum. Ini adalah indikasi bahwa Simbara, sistem pemantauan terintegrasi mineral pemerintah, belum bekerja cukup ketat untuk mencegah kebocoran yang menekan harga biji resmi. Selama Simbara belum membuktikan efektivitasnya secara terukur, 12,5% price gap itu bukan angka historis, melainkan tekanan yang bisa berlanjut. Dan selama tekanan itu berlanjut, penambang resmi bersaing dengan floor harga yang tidak setara. Dua tekanan yang berbeda asal-usulnya, pivot energi Tsingshan dan fraud biji domestik, bertemu di pasar pada 18-19 Mei 2026 dengan konsekuensi yang tidak proporsional terhadap satu kelompok saham. MDKA anjlok 12,09% pada sesi pertama Senin 18 Mei ke Rp2.400, sementara INKO, Vale Indonesia, turun 10,04% ke Rp5.250 di hari yang sama,
Keesokan harinya, INKO masih jatuh lagi 11,96% ke Rp4.710, menjadikannya top loser LQ45 2 hari berturut-turut. Besaran dan urutan pelemahan ini mengindikasikan bahwa tekanan bukan semata respons terhadap satu berita. MDKA dan INKO bergerak bersamaan dengan sektor barang baku yang turun 8,14% pada Senin, jauh melampaui penurunan IHSG keseluruhan 3,76%. Yang menarik untuk ditelaah lebih dalam adalah siapa yang keluar pertama dan siapa yang menyusul. Data asing menunjukkan MDKA dibeli asing sebesar Rp451 miliar pasca rebalansi MSCI, tetapi saham justru jatuh 21%. Pola ini mengungkap bahwa pembelian asing itu bukan akumulasi baru, melainkan rebalansi wajib yang tidak mencerminkan conviction terhadap tesis nikel. Artinya, sebelum dua kejutan Mei muncul, MDKA sudah menanggung posisi asing yang masuk bukan atas dasar analisis sektor, melainkan karena keharusan indeks, posisi yang rapuh begitu sentimen berubah. INKO, sebagai counter signal, memiliki struktur berbeda, operasi tambang terintegrasi di Sorowako yang tidak bergantung pada RKAB pihak ketiga, sehingga eksposur langsung terhadap risiko dokumen terbang lebih terbatas. Namun, INKO tetap jatuh sedalam MDKA karena pasar belum memisahkan kedua risiko itu. Repricing berlangsung sekaligus pada semua saham nikel, bukan per jenis eksposur. Kecenderungan analitis yang bisa dipertahankan. Selama pemisahan risiko antara penambang terintegrasi dan penambang yang bergantung pada biji pihak ketiga belum tercermin dalam spread valuasi INKO versus MDKA, penurunan INKO mengandung komponen koreksi berlebih yang tidak dimiliki MDKA. MDKA memiliki eksposur ganda, tergantung ekosistem smelter yang kini terhimpit antara fraud biji dan kompresi energi Tsingshan, sehingga pemulihan MDKA membutuhkan dua kondisi sekaligus. Simbara terbukti menekan praktik dokumen terbang, dan alokasi listrik Weda Bay kembali condong ke nikel. Selama kedua kondisi itu belum terkonfirmasi secara bersamaan, 12,09% yang hilang pada 18 Mei bukan titik masuk, melainkan titik tanya. Dan pertanyaan sesungguhnya adalah, apakah pasar sudah memisahkan INKO dari MDKA, atau masih memperlakukan keduanya sebagai satu taruhan yang sama? Setiap hari setelah penutupan, kami menerbitkan ringkasan pasar dan analisis isu utama. Berlangganan channel ini.